Yang pertama kuncinya ya, tauhid orang tuanya harus benar dulu. Yang pertama dan utama tauhid kita. Apa tauhid? Anak ciptaan siapa? Jawab. Anak milik siapa? Yang menggenggam lahir batin anak sesungguhnya siapa? Yang kuasa membulak-balik hati anak siapa? Yang bisa memberi hidayah kepada anak siapa? Yang bisa menjaga, melindungi anak dimanapun, kapanpun siapa? Yang bisa memasukkan anak jadi ahli sorga siapa? Kalau ini sudah mantap, urusan kita sebetulnya dengan Allah. Tes, bismillah, bismillah, A, B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Karuniakan kepada kami ampunan-Mu yang tiada bertepi. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah, keluarga yang beriman teguh, yang beramal soleh, yang merasakan nikmatnya ibadah, yang doanya Engkau ijabah, lahir batin sehat wal afiyah, Engkau cukupi dengan rizki yang halal barokah, anak-anak yang soleh solehah, hafiz hafizoh. Karuniakan kepada kami keluarga istiqomah, kumpulkan dengan orang-orang istiqomah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah, jadikan kami semua ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah mendengarkan doa kita ini? Alhamdulillah, kita sudah simak bersama-sama. Hasilnya adalah tafakur. Bapak Ibu yang baik, kalau ikan dagingnya sudah keluar semua, saya kebagian cucuknya ini. Bagaimana agar keluarga kita sukses? Apa itu sukses? Sukses itu masuk surga. Jadi kalau kita ingin anak sukses, jangan membayangkan anak jadi dokter, insinyur, punya rumah, terkenal. Jangan itu dulu. Tapi yang kita bayangkan, anak kita bahagia di surga.
Kalau ingin menyebut keluarga sukses, yang kita bayangkan bukan keluarga kita jalan-jalan ke luar negeri, anak-anak bisa punya ini itu, rumah kita megah, mewah. Yang kita bayangkan keluarga sukses adalah keluarga yang bisa masuk surga. Sepakat tidak? Terus apa artinya? Di dunia gelar panjang, jabatan tinggi, harta melimpah, terkenal, tapi anak kita membara di neraka, kekal selamanya. Kita pasti mati. Anak kita juga. Kita akan lewat alam barzah. Seperti apa anak-anak di alam barzah? Cerah, bahagia, atau remuk? Bagaimana di yaumal hisab? Kita akan melewatinya. Makanya parenting itu penting. Karena tidak semua orang mengerti mau kemana hidup ini. Ingin anak sukses? Bagaimana sukses itu? Kalau di dunia enggak kaya bagaimana tapi masuk surga? Jawab. Ini anak enggak kaya tapi masuk surga. Pengen nih anaknya kaya, susah jawabnya. Anak tidak terkenal tapi di akhirat masuk surga. Sukses tidak? Anak rumahnya biasa aja tapi masuk surga nantinya. Sukses tidak? Anak jabatannya tidak tinggi tapi jadi ahli surga. Sukses tidak? Jangan ngebanding-banding dunia. Dunia ini sepenuhnya ujian. Jadi wakil presiden, dah nggak jadi ngomong itu. Ujian. Jadi sukses itu masuk surga. Dunia tempatnya ujian. Dalilnya Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan sebenar-benarnya cobaan, yaitu dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Dunia ini hanya mampir. Di dunia pasti mati, sepenuhnya dunia ini ujian dan pasti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nih Bu, Pak, kalau lihat pejabat begini, termasuk yang sedang ceramah ini. Setiap pejabat pasti berakhir dari jabatannya. Benar? Setiap pejabat pasti mati. Benar? Dan setiap pejabat pasti dituntut di sisi Allah pertanggungjawabannya. Di dunia gayanya sebentar. Udah itu bisa babak belur dikubur. Sudah itu di akhirat nanti tidak bisa lari. Ayo. Jadi beda nih mikirnya. Baru aja pengen anak saya ngetop. Mau apa ngetop? Di ruangan ini ada yang rada ngetop, benar tidak? Capek. Sekali bikin salah, ditiru jutaan orang, bagaimana tobatnya? Hah? Dah. Sekarang di dunia pengen anak bahagia? Pengen ibu bahagia tidak? Bapak pengen bahagia tidak? Kenapa wajah kurang bahagia gini? Bahagia di dunia apa kuncinya?
yang bisa berbuah sukses di sorga. Apa kunci bahagia di dunia yang akhirnya bisa jadi sukses di sorga? Ada berapa kuncinya? Ini rendah hati nih. Sudah tahu tapi nunduk terus ya enggak? Karena tidak ingat. Ibu mau bahagia tidak? Apa Bu kunci bahagia? Ini wajahnya udah rada lama nih, wajah lama ya kan? Yang ini wajah sebentar lagi. Apa kunci hidup bahagia? Cuma dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Apa? Cuma dua itu. Surat apa dek? Ayo. Suratnya, saya tiap hari ceramah tentang ini, kalau lagi lupa begini nih. An-Nahl 97. Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang sukses, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, nikmat ibadah, keyakinannya benar, rezekinya halal barokah dan cukup, akhlaknya mulia. Apapun episode kehidupan, diberi nikmat syukur, diberi cobaan sabar, enjoy. Wafat husnul khotimah, kuburnya lapang, insyaallah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat dia dapat yang lebih baik dari yang dia lakukan di dunia. Jadi kuncinya adalah untuk sukses apa? Sekali lagi, kalau anak ingin bahagia di dunia, kuncinya apa? Cuma itu. Jadi fokus bagaimana iman makin kuat, bagaimana kesibukan jadi amal soleh, baru bahagia di dunia. Baru itu jadi amal, jadi pahala. Insya Allah jadi teman di kubur, insya Allah bisa jadi bekal pulang, jadi sukses ahli sorga. Jadi yang kebayang itu, ingat anak ingin sukses, yang kebayang anak yang kuat iman, dan anak yang kesibukannya jadi amal soleh. Beda kan sekarang cara pandang ke anak? Kuat tidak anak ini? Saya tuh ingin akhlak anak baik. Akhlak itu tergantung iman. Makin kuat iman, langsung akhlaknya membaik. Jadi kalau saya tuh ingin anak-anak akhlak saya jadi baik. Kuncinya anak ini harus kuat keyakinannya. Dan kesibukannya diniatkan jadi amal soleh. Jadi itu anak baik sendiri nanti. Pertanyaannya, gimana supaya anak kuat iman dan jadi amal soleh? Mau tahu rahasianya? Namanya juga rahasia. Yang pertama kuncinya ya, tauhid orang tuanya harus benar dulu. Yang pertama dan utama tauhid kita. Apa tauhid? Anak ciptaan siapa? Jawab. Anak milik siapa?
Yang menggenggam lahir batin anak sesungguhnya siapa? Yang kuasa membulak-balik hati anak siapa? Yang bisa memberi hidayah kepada anak siapa? Yang bisa menjaga, melindungi anak dimanapun, kapanpun siapa? Yang bisa memasukkan anak jadi ahli sorga siapa? Kalau ini sudah mantap, urusan kita sebetulnya dengan Allah. Jadi mata lihat anak, hati ingat Allah. Ini ciptaanmu ya Rob, anak ini milikmu, setiap saat ada dalam genggamanmu. Hanya engkau yang kuasa menyolehkan anak ini. Hanya dengan perlindunganmu anak ini akan selamat. Hanya dengan pertolonganmu ya Allah, anak ini bisa jadi ahli sorga. Kalau itu belum ada di hati, maka bersiaplah ngurus anak itu penuh dengan kejengkelan. Karena merasa kita yang bisa mengubah. Harusnya membangunkan anak sholat bagaimana? Tangan ke kaki anak atau membelai kepalanya, hati ke Allah, lisan doa, mulut bicara. Ya Allah, jadikan anak ini bisa sholat ya Rob. Nah, bangun sayang, sudah waktunya subuh. Bangun nak, Allah pasti senang kalau lihat kita bisa sujud. Ya Allah, hanya dengan pertolonganmu anak ini bisa sholat. Kira-kira dijitak tidak itu anak? Nah pada waktu Bapak ngejitak anak, Allah lihat tidak? Kan? Lihat tidak? Suka tidak? Jawab. Allah yang nitipkan anak itu amanah Allah. Dijitak, dijembel. Jadi yang pertama perbaiki tauhid. Ini anak ciptaan Allah, anak milik Allah, anak amanah dari Allah, anak ujian dari Allah. Yang membulak-balik hati hanya Allah, yang bisa memberi hidayah dan taufik adalah Allah, yang bisa menyelamatkan juga hanya Allah. Akibatnya apa? Yang kedua, posisikan diri menjadi orang yang layak oleh Allah dihadiahi anak soleh. Paham? Jadi yang bisa menyolehkan siapa? Pertanyaannya, pantas tidak nih? Hah? Om, kenapa jadi pada nunduk gitu? Mak, pantas enggak ibu oleh Allah dihadiahin anak soleh? Yang kerjanya terus belanja online gitu? Tuh. Ketawa, saya kan tidak tahu. Itu penjiwaan. Allah lihat tidak kelakuan orang tua setiap saat? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Sekarang Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Allah menyaksikan kelakuan Bapak dimanapun, kapanpun. Allah menyaksikan kelakuan ibu-ibu dimanapun, kapanpun. Diperhatikan setiap waktu. Pantas tidak nih? Yang bawel,
yang tukang ngegerutu, yang pelit, yang centil, yang tidak mau tahajud, yang di kantornya matanya jelalatan, lihat yang tidak halal, yang ngomongnya sesukanya, yang ngambil hak orang yang bukan haknya. Allah melihat kelakuan kita sebagai orang tua setiap saat. Allah lihat tidak, Pak? Jawab. Allah tahu kelakuan Bapak? Tahu tidak? Allah tahu kelakuan Ibu? Selalu tanyakan pada diri, pantas tidak nih saya dihadiahi anak-anak yang soleh soleha? Kalau pertanyaan itu ada pada diri kita, bagus Pak. Oh iya, gimana anak sopan, sayanya juga tidak sopan. Bagaimana anak sabar, sayanya pemarah. Bagaimana anak bisa lepas dari HP, sedang saya saja 3 HP-nya. Kenapa jadi beda gini wajahnya? Jadi yang bisa menyolehkan anak siapa? Sebagai apa? Hadiah. Tiga, kayaknya udah gak kuat, ini udah cukup segitu aja ya. Kayak tertekan begini wajahnya. Ini mah parenting teh penyiksaan katanya. Tadinya mah keren kesini, sekarang jadi terdakwa begini. Jadi yang ketiga adalah jadikan diri kita menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Satu, yakin hanya Allah. Yang kedua, tanya diri, pantas tidak. Yang ketiga, ayo kita jadi orang tua yang takwa, karena kita tidak bisa menyolehkan anak dan Allah itu menolong kepada orang takwa. At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Persoalan apapun termasuk urusan keluarga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi Pak, ngurus anak itu adalah kita harus menyolehkan diri. Jelas? Jelas tidak nih ya? Ibu mau ngomong sehebat apapun enggak ngepek. Malah bisa sebaliknya, yang tadinya dibuat sayang jadi dibuat sebel. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Anak bisa berubah itu bukan karena hebatnya nasihat kita, tetapi karena nasihat kita dengan kelakuan dan hati kita disukai Allah. Ada yang tidak banyak bicara, tapi oleh Allah dibuat anak nurut. Ada yang panjang lebar, tetap saja tidak nurut. Apakah anak di sekolah di pesantren pasti langsung soleh? Oh, belum tentu. Allah lihat kelakuan ibu bapaknya di rumah, di kantor, di arisan, di mall. Ayo. Jadi sekarang lanjutkan nih. Kok wajahnya pada mikir begitu? Jadi bukan sibuk mikirin bagaimana jadi punya anak soleh, tapi bagaimana jadi orang tua yang soleh. Anak soleh itu bukan kekuasaan kita, itu adalah Allah. Hadiah bagi orang tua yang berusaha soleh. Tapi itu ada anak Nabi Nuh. Nabi Nuhnya nabi,
anaknya ngaco. Atuh, itu masalah satu contoh bahwa yang ngebolak-balik itu adalah Allah. Ini kasih tahu sedikit ya ciri ahli takwa. Ini kalau yang sudah dengar jangan seguru seilmu jangan ganggu. Di surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ibu bapak yakin tidak kepada yang gaib? Yang benar. Kita yakinnya yang gaib itu baru hantu, ya. Apa saja yang gaib? Allah Maha Gaib. Tidak tercerap oleh indera kita. Yakin Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha dekat. Orang banyaknya tahu Allah tapi belum yakin. Ini enggak kelihatan. Malaikat ada tidak di sekitar saya? Di situ? Ada. Kalau konsisten seperti ini bisa takwa nih. Ini perkataan saya dicatat tidak oleh malaikat, didengar tidak oleh Allah. Kalau yakin seperti itu setiap waktu, males ngobrol tuh. Orang yang banyak ngobrol, banyak komentar, celetak-celetuk, segala ditanyakan, segala diceritakan, segala didebatkan, dia tidak yakin ada yang mencatat, itu kurang imannya. Di ruangan ini ada siapa saja nih? Ada malaikat tidak? Setan? Ngebisikin apa? Nyuruh ngobrol, ya kan? Jadi kalau ada yang ngajak ngobrol, nah, kan minal jinnati wan nas. Ada siapa lagi di sini? Jin ada tidak? Tidak tahu. Tapi kalau jin Islam, ada kemungkinan dia ke masjid juga. Mau dengar ilmu juga. Apalagi yang gaib? Ruh, tidak tahu. Kubur, alam barzah, gaib. Surga, neraka, gaib bagi kita karena kita belum menjalaninya. Takdir, gaib. Orang takwa yakin kepada yang gaib. Kalau ada yang meninggal gantung diri, gimana? Malah begini. Boro-boro gentayangan, dia saja babak belur di kuburnya. Berarti salah pemahaman gaibnya, ya. Orang yang banyak dosa, yang matinya tidak baik, dia babak belur di kubur itu, boro-boro gentayangan. Sesudah iman kepada yang gaib, sholat, ini takwa. Pertanyaannya, bapak-bapak, TBM tidak? Tepat waktu, berjamaah di masjid. Amalan yang paling utama, as-sholatu ala waktiha. Paling dicintai Allah, baru birrul walidain, di bawahnya al jihadu fi sabilillah. Kita main-main dengan sholat, telat makan jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat ngantor jadi masalah, telat bayar utang masalah. Sumber masalah di antaranya yang paling utama telat sholat tanpa uzur. Ingin anak soleh, ibu bapak sholatnya dilalai-lalai, nggak bisa. Wasta'inu bisabri wassalam. Tepat waktu. Bapak pernah dengar tidak istilah lelaki solehah? Apa bu lelaki solehah? Lelaki yang sholatnya di rumah terus? Enggak, bukan itu. Lelaki solehah saya juga tidak tahu. Kalau lelaki itu soleh. Lelaki, kita tidak ke masjid
sama dengan kita tidak mengharapkan pertolongan Allah. Kita dengan masjid seperti ikan dengan air. Jogging 20 km kuat, bersepeda 50 km kuat, ngantor puluhan kilometer kuat. Kenapa ke masjid 30 meter tidak kuat? Apa yang tidak kuat? Tidak kuat imannya. Allah lihat ini lelaki, di rumah terus padahal masjid dekat. Kenapa nunduk begitu? Jadi ketahuan, ini lagi nunduk aja, pegel. Ke masjid Pak, ini anak-anak di sini pada ke masjid, bapaknya enggak. Allah lihat lelaki yang jarang ke masjid. Sholat isya berjamaah, pahalanya separuh malam, dianggap sholat sunnah. Subuh berjamaah, pahalanya sepanjang malam, dianggap sholat terus menerus. Kurang apa pahala dari Allah, kan? Gak usah banyak cita-cita pengen anak soleh, ke masjid aja gak kuat. Maunya apa? Saya sih ingin digotong oleh tetangga. Pasti pengen di depan imam ya. Siapa yang di depan imam? Mayit. Bu, jangan banyak alasan kalau sudah waktunya sholat. Rasulullah SAW kalau sudah mendengar azan seperti yang tidak kenal ke siapa-siapa. Urusan dengan Allah itu urusan paling utama. Kita diciptakan itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ngabdi kepada Allah. Ibadah, sholat itu tiangnya. Kalau sudah main-main sama sholat ya sudah, gak usah banyak keinginan, dijamin ribet hidupnya. Sholat, mau berhenti dari keburukan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makin bagus sholat, makin susah maksiat. Makin bagus sholat, makin dekat dengan pertolongan Allah. Makin bagus sholat, habis dosa-dosa diampuni. Padahal yang mengundang bencana adalah dosa. Jangan menunda sholat, tepat waktu berjamaah di masjid, terutama lelaki. Ya, siapa? Pelan ngomongnya, siap tidak? Terlalu keras, yang benar. Bu, kalau suami di rumah terus usir. Tapi harus tahu kemana ya. Pak, ke masjidlah Pak. Lelaki yang jarang mau ke masjid suka dekat dengan sifat munafik. Bicara jadi mudah bohong, janji tidak ditepati, amanah dikhianati. Tidak semuanya begitu, tapi dekat dengan ketergelinciran kepada sifat munafik. Mikir. Salat apalagi supaya kita disukai Allah? Tahajud. Musibah kalau kita tidak bisa tahajud. Karena tahajud itu saat spesial sekali. Tidak banyak yang Allah bangunkan untuk munajat di sepertiga malam terakhir. Minta diberi, doa diijabah, minta ampun diampuni. Spesial sekali tahajud. Mungkin umroh perlu biaya besar, belum tentu punya, ingin mustajab di Baitullah, tiap malam ada kesempatan yang sama. Mustajabnya doa. La yarudu qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir, satu takdir ke takdir lain selain doa. Kalau kita sampai lolos tidak tahajud, musibah. Tahajud.
Saya cuma kuat 2 rakaat. 2 rakaat aja. Udah itu tambah 2 rakaat lagi. Kemudian 2 rakaat. Lalu 2 rakaat. Tutup witir. Kalau enggak 2 rakaat tutup witir. Niatkan pekan depan naik jadi 4 rakaat. 4 rakaat 2 tutup witir. Lihat Pak, yang kuasa mengubah segalanya adalah Allah. Biasakan dikit-dikit sholat. Sedih, sholat. Cemburu, kecewa, jengkel, banyak uang, berat mana cobaan, tidak punya uang, banyak uang. Yang lebih sibuk belanja tuh yang banyak uang. Yang tidak punya uang lebih tenang. Kalau lagi tenang. Ngomong-ngomong tentang ujian, mana yang lebih berat sih ujian? Kesusahan atau kesenangan? Naik pesawat, tenang, lancar. Apa yang dilakukan oleh para penumpang? Tidur, nonton video, dengar musik, sedikit yang baca Quran. Ini lagi umroh loh Pak. Tetapi ketika pesawat itu ada guncangan, apa yang terjadi? Semua zikir, ya kan? Ya Allah. Mana yang Allah sukai? Tidur, nonton TV atau zikir? Tuh, guncangan itu memudahkan zikir. Kenapa ibu jadi rajin tahajud? Gara-gara suami lincah lagi, benar? Ya Allah, nggak nyangka. Beberapa ibu-ibu, kalau bapak ketika jatuh tempo, ya kan? Ya Allah, cicilan. Dulu ada teman punya hutang, ditagih oleh debt collector. Debt collectornya lebih kecil dari dia. Malah dia yang galak. Suatu saat datang debt collector 3 besar-besar, barulah dia sujud. Ya Allah, besar-besar. Bahkan ada gereja yang terbakar. Di video kan ada. Barulah menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kebakaran. Dia lupa itu Tuhan kita, ya kan? Yang Allah suka itu zikir. Kelapangan itu membuat kita lalai dari zikir. Tapi kesulitan lebih mudah membuat kita zikir. Benar? Lanjut, amal apa lagi? Supaya anak soleh, perbaiki sholat, berjamaah di masjid tepat waktu, jangan lepas tahajud, dan perbanyak sholat sunnah selain sholat rawatib. Ibu cemburu sama suami dinas keluar kota, sholat. Ya Allah, titip suami saya, umurnya sekarang 48, lagi mejehna ya Allah, lagi centil-centilnya, ngegaya melulu. Gak usah gitu doanya, ya nggak? Jadi kayak jengkel. Ya Allah, tolong suami saya itu, engkau tahu sendirilah, astagfirullah. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Selamatkan suami saya. Kalau saya ngomong malah dimarahin, engkau yang menguasai. Saya pasrahkan kepadamu. Halo, lihat tidak ibu sholat? Lihat tidak? Dengar tidak doanya? Doanya itu harus begini kalau ingin diijabah. Ini ada seorang ulama yang bercerita. Ada seorang ibu, anaknya ini sedang bukan nakal, belum baik, menjengkelkan. Lalu dididik begini, dah kamu di luar aja, ibu tutup pintunya, kunci di pintu itu, ibu
tolong buka Bu, maafkan saya nggak mau lagi berbuat jelek. Ibu tolong buka dong Bu, menghibah, memelas sampai ketiduran di pintu, di bawah pintu. Kata ulama begini, andai saja seorang hamba kepada Allah menghibah sebagaimana anak ini menghibah kepada ibunya, yakin doanya diijabah. Pernah tidak doa seperti itu? Tolong ya Allah, tolong solehkan keluarga kami, tolong solehkan anak-anak, terutama saya ya Allah. Kalau bisa menghibah, ijabah doanya. Apalagi menghibah di penghujung malam. Ini teh parenting atau? Iya begini. Ngomongin anak memilik Allah. Apalagi amalannya. Sesudah memperbaiki sholat. Coba saya nanya sama ibu-ibu, maaf ya, Bu, Ibu, jujur, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Kalau dandan untuk dilihat siapa? Orang lain. Sholat untuk dilihat siapa? Khusyuan mana? Ayo sholat menit cepat. Ayo. Ayo tanya ke diri masing-masing. Kalau sholatnya berantakan, tidak bisa takwa. Apalagi sesudah sholat yang paling penting, saya percepat ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini gong Pak, ini penting sekali sesudah sholat, yaitu senang bersedekah. Di dalam surat Ali Imran 134, ciri orang takwa alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Ibu, bapak, maaf kalau bapak ibu termasuk orang yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Enggak bisa, susah. Pelit sekali, pelit sekali. Segala dihitung. Iya, kalau banyak uang sih. Justru ayat ini pada waktu lapang dan sempit. Orang yang takwa itu cirinya dermawan. Kenapa mudah marah? Pelit pasti itu. Karena orang yang dermawan akan dilapangkan hatinya, bisa nahan amarah. Beneran Pak. Kalau orang suka berderma dengan ikhlas, Allah yang akan meningkatkan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini 4 tingkatannya. Senang sedekah dalam segala keadaan, menahan marah, memaafkan, berbuat baik. Itu rumus. Halo? Ingin anak soleh? Suka sedekah tidak? Ini teh bukan pertanyaan, nggak usah dijawab. Suka, dengerin dulu. Suka sedekah tidak? Satu. Yang kedua, marah-marah tidak? Orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit kesel, itu jauh dari pertolongan Allah. Takwa itu menahan amarah. Yang ketiga, dendam tidak sama orang lain. Saya sebel sekali sama tetangga itu. Nah itu kurang ajar. Ini amit-amit. Dalam Islam, orang takwa itu memaafkan. Maafkan. Bagaimana punya anak pemaaf orang tuanya pendendam? Bagaimana punya anak lembut hatinya orang tuanya galak, kasar, marah-marah? Allah lihat tidak para pemarah?
Jawab. Kan pernah itu ada anak kecil TK sedang pertandingan acting, ada yang juara lucu sekali TK ini. Ada yang juara sedih ya, sampai ada juga yang juara marahnya tuh luar biasa. Diundanglah orang tua, Pak, bagaimana mendidiknya sehingga anak ini bisa acting sebaik ini? Memang anak kami ini berbakat, saya juga tidak paham dia sehebat ini. Ditanya ke anaknya, nah bagaimana kamu bisa seperti ini? Kan tiap hari saya lihat bapak, mama marah-marah gitu. Kenapa pada lihat ke belakang? Ini saya yang asli di sini. Gak kira-kira kita berhadapan, yang dilihat yang di belakang. Apa nggak tersinggung saya, Pak? Tetapi tidak boleh marah-marah. Nggak apa-apa, bebas. Mau lihat yang mana aja sesuai. Dan saya maafkan. Ayo, mau punya anak soleh, sholat, sedekah. Ini serius nih. Jangan suka ngasih anak hanya tabungan. Nah, ini buat nabung ya. Ngajarin pelit. Nah, ini bagi dua. Sebagian buat nabung di dunia, sebagian yang lebih penting buat nabung di akhirat. Sedekahkan ya nak. Kasih 50.000, 25 buat nabung, 25 buat sedekah. Habiskan yang buat sedekah, jangan ditahan-tahan. Ini anak akan jadi baik. Kalau anak sudah melihat ibu bapaknya dermawan, anak senang dermawan, jadi dermawan, Masya Allah. Anak akan jadi lembut hatinya. Anak tidak marah-marah. Dermawan yang ikhlas itu tidak akan marah-marah, Pak. Karena kebahagiaannya bukan pada dirinya. Bukan memuaskan diri. Orang yang senang sedekah itu bahagianya membahagiakan orang lain. Kalau yang pelit itu kan dia senangnya dikumpul-kumpul. Pasti tidak bahagia. Karena hukum bahagia itu membahagiakan. Tapi kalau yang senang sedekah, dia lihat orang, ibu makasih, bahagia. Bu, kami doakan supaya berkah keluar, bahagia. Makin banyak melihat bahagia, ini akan bahagia. Anak yang senang bersedekah akan lebih bahagia. Pak, Bapak, Bu, Ibu, Pak, mau tidak punya istri yang kagum sama suami? Kalau mau, kalau tidak harus jelas, Pak. Mau tidak? Hormat sama suami, mau? Tidak ngeyel sama suami, mau? Nurut? Tidak pernah ngungkit-ngungkit? Mau tidak? Gimana caranya? Ini sudah sering di sini saya sampaikan lagi. Bu, kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Dimarah mau tidak? Dicuekin mau tidak? Catat, jangan marah-marah, jangan cuek. Dinasehatinya mau di depan anak-anak atau secara pribadi. Catat, jangan sekali-kali nasehati istri di depan orang lain. Kenapa, Bu? Malu, jangan mempermalukan. Nasehatnya mau panjang lebar atau ringkes? Catat. Mau bertele-tele atau simple?
Mau diungkit-ungkit yang lalu atau fokus aja yang ini? Ungkit-ungkit jangan ngungkit-ngungkit ya. Ingat baik-baik, jangan ngungkit-ngungkit. Kenapa nggak mau diungkit-ungkit, Bu? Gak enak, betul tidak? Yang lalu biarlah berlalu, gitu Bu? Udah gitu ibu mau dimaafkan tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Catat. Jadi gini Pak, istri salah, Bapak tenang. Jangan marah, jangan cuek. Bu, sini. Ajak ke tempat yang lebih terjaga. Bu, sebetulnya ibu itu sudah hebat. Tapi lebih hebat lagi kalau ibu nggak kentut sembarangan. Hebat? Hah? Bukan hitut wae. Katakan sudah hebat. Ibu itu sudah soleha. Apalagi tidak kentut sembarangan. Yang lebih soleh. Senangkan. Dan sudah. Gak usah bertele-tele. 2 hari yang lalu kentut. 5 tahun yang lalu kentut. Lalu udah singkat. Bu. Udah. Ibu tidak perlu minta maaf. Karena sudah dimaafkan. Keren tidak? Udah gitu suami langsung ngambil amplop uang. Bu ini atau lumayan. Ibu langsung dikasih duit. Bagaimana Bu? Keren tidak? Bangga tidak? Suami seperti itu hebat tidak? Ibu mau hormat sama suami begini? Mau tidak? Mau rewel tidak? Beres Pak. Itu kan ayat yang tadi. Menahan marah, maafkan, berbuat baik. Itu rumus takwa. Amalkan sama anak, amalkan kepada tetangga. Enggak ada orang tua dendam ke anak, maafkan. Enggak ada kita dendam sama orang tua, mertua, enggak ada. Maafkan dan tetap berbuat baik. Baru gongnya yang 135, bila melakukan salah segera ingat Allah dan tobat. Sudah gitu Bapak langsung ke mushola. Ya Allah, istri saya melakukan kesalahan ini pasti karena dosa saya. Saya belum jadi suami yang baik. Saya belum jadi contoh yang baik. Ya Allah, anak-anak bersikap kurang baik pasti karena dosa saya. Ampuni saya ya Allah. Saya belum jadi ayah yang baik. Saya belum bisa mendidik dengan benar. Saya belum jadi contoh yang bagus. Astagfirullah. Saya belum sungguh-sungguh memohon pertolongan kepadamu. Saya belum mencarikan lingkungan terbaik. Top Pak. Ali Imran 134, 135. Allah melihat tidak? Allah lihat Bapak nahan amarah? Allah lihat Bapak memaafkan? Allah menyaksikan Bapak berbuat baik? Allah menyaksikan Bapak sholat taubat? Allah suka tidak? Apa sulitnya membulak-balik sebuah hati Pak? Kita fokusnya salah selama ini. Harusnya fokus kita ke Allah dulu. Bersamaan itu dengan anak. Nah, saling melengkapi dengan yang tadi ya. Tadi kan teknisnya udah jelas. Sebetulnya saya juga mau ceramah yang tadi. Tapi udah jelas. Jadi ngambil yang ini, tapi saling melengkapi lah ya. Jadi kira-kira siapa yang paling bermasalah kalau anak bermasalah? Orang tua tuh siapa? Bu, orang tua tuh siapa? Benar begitu. Karena ada ibu-ibu pernah datang Pak, ini beneran kejadian. Aduh anak saya tuh bandel sekali. Ngaco, saya nggak mengerti bisa seperti itu. Kelihatan sekali tidak suka. Menurut ibu, apa penyebabnya? 1A. Yang pertama, ini gara-gara bapaknya anak-anak.
Dia nggak jadi contoh yang baik. Memang kerja, nggak ada waktu buat anak. Sekalinya di rumah marah-marah terus. Nggak bener tuh bapak tuh. Marah sama suaminya sendiri. Padahal dia yang milih dulu. Ada lagi bu, ada apa? Guru-gurunya ada borju. Padahal ini sekolah Islam, tapi borju, nggak ngasih contoh yang baik, marah ke guru-guru. Ada lagi, ada apa? Temennya ngaco-ngaco, itu orang tua kaya-kaya nggak bisa ngedidik anak, jadi anak saya ke bawah ngaco, marah ke orang tua yang lain. Ada lagi bu, teknologi, ini anak saya korban teknologi loh. Jelas nggak siapa yang salah? Siapa kira-kira? Si ibu. Ciri orang yang error itu, yang salah besar adalah sibuk menyalahkan orang lain. Padahal ini 3 kesini. Terima kasih. Sambil bertanya, sambil sedekah ya. Siapa tahu sedekah ini menjadi jalan anak-anak kita makin soleh. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Pertanyaan silakan. Baik Bapak Ibu sekalian yang akan mengajukan pertanyaan, Ibu dulu yang belakang. 3. Jadi kalau pertanyaan itu ganjil 1 atau 3, jangan 2 ya. Siap Pak. Baik. Punten mic-nya Bu. 1 ada, ya boleh dibantu. Sini deh, punten. Terima kasih. Mana ini datanya tadi tamu? Sudah. Makasih. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya AA terkait untuk dosa orang tua. Apakah ada dosa orang tua yang diturunkan kepada anak? Saya pernah mendengar katanya zina itu merupakan sebuah hutang dan akan ditebus oleh anak keturunannya. Izin AA, Begini, pertanyaan saya. Terima hikmahnya orang tua itu pokoknya kalau ada yang kurang baik pada anak segera tobat. Wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu karena perbuatanmu sendiri. Gitu aja lah ya. Hikmahnya setiap ada yang kurang enak, kurang nyaman, segera tobat. Jangan sibuk menyalahkan, tapi sibuk minta ampunan. Yang kedua, jauhi diri dari perbuatan zina karena dikhawatirkan perbuatan itu akan mengundang musibah bagi keluarga kita. Gitu Bu. Terakhir 2 lagi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas waktunya. Pertanyaan saya mengenai anak yang saya anggap kurang soleh atau kurang soleha. Karena sejak kecil tidak melihat sosok seorang ayah yang memberikan contoh kepada anaknya. Dibawa ke masjid enggak, dibawa jalan-jalan tidak, diajak ke pengajian-pengajian tidak. Akhirnya di suatu ketika anak tidak sesuai dengan harapan kita. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Hanya cukup dengan doa saja, hasbiyallahu, hasbiyallahu ya, hasbiyallahu, atau bagaimana sikap orang tua agar anak menjadi lebih baik dan tidak lagi dianggap nakal oleh orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan nyebut anak nakal. Ya, kurang nakal, kurang baik. Bukan, belum. Belum, ya terima kasih. Perkataan itu bisa jadi doa. Anak nakal amat, pas saat ijabah jadi itu. Jadi Rasulullah juga tidak pernah lihat ayahnya Bu. Lihat ibunya juga sampai 5 tahun saja.
Kalau kejadiannya sudah begini, ayahnya belum bisa bijaksana, ya kita saja sungguh-sungguh memperbaiki diri. Tampilkan sebagai ibu yang solehah dalam pandangan Allah. Ibu yang benar-benar disukai Allah, nanti Allah yang membulak-balik hati suami dan membulak-balik hati anak. Jadi ibu sibuk aja sekarang perbaiki diri, banyak tobat, 5 ya. 1, tekad kuat agar ditolong Allah. 2, perbanyak tobat. 3, jauhi maksiat. 4, tingkatkan taat. 5, tebar manfaat. Makin ibu dekat dengan Allah, walaupun gak ada bapaknya, nanti kalau mau disolehkan ya soleh saja. Tidak tergantung bapak kalau Allah mau menyolehkan. Tidak semua keluarga ideal loh hadirin. Ada yang nggak ada bapaknya, ada yang ibunya sakit, ada yang bapaknya sedang jauh, ada yang di penjara, ada yang lumpuh, ada yang pisah. Banyak kejadian. Siapa yang sadar itu yang dekat ke Allah, nanti Allah menjadikan dirinya jadi jalan bagi yang lain. Terima kasih. Jangan ribet memikirkan dulu menuntut orang lain. Tuntut, rumusnya begini, tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Bukan menuntut anak berubah, tuntut diri berubah, bantu anak berubah. Kalau ibu-ibu, tuntut diri berubah, bantu suami berubah, bantu anak berubah. Tapi kan suami saya kepala keluarga, iya karena lelaki ya. Tuntut diri berubah, bantu suami berubah. Sama bapak juga, jangan nuntut istri berubah. Tuntut diri berubah, bantu istri dan anak berubah. Terakhir. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas ilmunya kepada Agim. Izin menanyakan, tadi kata Agim terkait kunci bahagia dunia dan akhirat adalah iman dan amal solih. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara agar iman dan amal soleh itu bertahan lama? Karena pada realitanya di lapangan saya ini sering naik turun dan itu ketika futur juga gitu. Baik. Sekarang di pengajian ini iman naik biasa atau turun? Jawab. Naik. Naik, Kak. Naik. Berarti sering ke pengajian. Ada di masjid seperti ini, iman naik biasa atau turun? Naik, Kak. Sering ke masjid. Kumpul dengan orang-orang yang sama-sama cari kebaikan, kumpul dengan bapak ibu ini, iman naik biasa atau turun? Naik, Kak. Ya udah, itu jawabannya. Kalau sholat, iman naik atau turun? Naik, Kak. Sholat tambah. Kalau banyak doa, iman naik atau turun? Naik, Kak. Ya udah doa yang banyak. Semua amalan ini memang iman memang turun naik. Tapi begini, turun 2, sadar naik 4. Turun 1, naik 3. Jadinya begini. Jangan sampai naik 2, turun 5. Naik 1, turun 7. Su'ul khotimah. Bonus. Mana coba Darul Sitrin? Ada Darul Sitrin? Oh, ibu dari Darul Sitrin. Apa Sitrin itu? Nggak usah segala ditanya. Oh iya, selamat datang ya Bu. Udah dibilangin jangan segala ditanyakan. Terima kasih Sitrin. MT Al Ijtihad. Mana? Oh, yang ini beda lagi gini. Enggak apa-apa, bebas ya. MT Al Ijtihad. Alhamdulillah. Mutiara Quran Depok. Beda lagi, terserah ya, bebas ya.
MT Forsil Bekasi. Oh, terima kasih. Yang lain? Orang tua santri. Assalamualaikum. Kalau salam kan dibalas ya nggak? Dan bentuk W itu nggak pernah jadi senyum. Kan nggak bisa. Nah, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya A dan pembawa acara. Ini mengenai masalah anak. Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang merasa kakak dan adiknya itu merasa mama sama ayah tuh pilih kasih. Baik si kakak maupun si adik begitu. Gimana kita cara mengatasi anak-anak kita seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana cara kita menenangkan hati kita. Kadang ya Allah, kok doa belum dikabulkan. Kadang doanya itu ya Allah, doanya kayak kemarin ya Allah, kadang seperti itu. Karena ya Allah bukan capek ya, artinya kok doa yang ini belum dikabulkan, kok yang doa ini belum dikabulkan. Bagaimana cara kita menata hati kita? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Justru gara-gara nyebut belum dikabulkan itu jadi tidak dikabulkan. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Iya ya. Doa itu ibadah, nggak usah ditunggu-tunggu, itu bagian Allah ngabulkan. Kita bagian doa. Mau apa aja jadinya terserah Allah yang maha tahu. Iya. Jangan ngotot dengan keinginan kita yang belum tentu baik. Iya, betul. Al-Baqarah 216. Boleh wa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan so tahu. Iya, udah doa aja terus, biarin. Mau dikasih apa, kapan, Allah udah lebih tahu. Untung ibu bisa doa juga, ya enggak? Jangan ya Allah doanya yang kemarin aja, ibu mau makanan yang kemarin. Enggak. Tadi pertanyaan pertama tuh apa? Bagaimana supaya jangan pilih kasih? Enggak. Berarti ibu jangan pilih kasih. Sebenarnya nggak pilih kasih, cuman perasaan. Ya udah, terserah anak. ibu. Udah. Terus mau ngapain nanya? Tuh kalau ibu udah jawab sendiri, dengerin. Ya, tapi saya kan mau mengamal. Tidak apa-apa, ibu sudah saya maafkan. Kalau ibu sudah merasa tidak pilih kasih, maka tidak ada perubahan. Harus, oh iya, jangan-jangan saya merasa tidak pilih kasih. Padahal dalam pandangan anak pilih kasih. Caranya begini, ajak dialog. Mana nak, kasih tahu ibu supaya ibu bisa memperbaiki diri. Dan kalau anak ngasih masukan, jangan dijawab seperti tadi ya. Ibu itu teh bukan pilih kasih tahu, pasti diam. Sama suami juga, Bu, kasih papa masukan. Pak, sebaiknya papa tuh baca Qur'annya diperbaiki. Yang kedua, papa tuh jangan marah-marah. Ibu teh nggak ngerti, papa tuh bukan pemarah. Papa itu tipe Umar bin Khattab. Tegas. Umar bin Khattab bukan kayak bapak itu. Nah, jangan bela diri, dengerin aja. Mungkin tidak cocok juga pendapatnya, nggak apa-apa, dengerin aja. Karena setiap anak kalau diberi kesempatan bicara, dia akan lebih terbuka ke kita. Tapi kalau kita selalu terus menekan, menyalahkan, bela diri terus, udah anak gak mau ngomong. Kalau anak tidak mau ngomong, udah masalah baru. Orang jadi dekat itu 3 ya kuncinya. 1, yang pertama adalah aman. Kita suka neken tidak ke anak, jangan nekan. Kalau anak udah merasa tidak aman, gak mau ketemu, gak mau ngomong. 2, suportif. Kita harus posisinya di bawah, bukan menghakimi, membantu. Kenapa nak kamu sedih terus? Oh, nilai ulangannya 5 ya? Weh, keren. Dulu ibu 4 loh.
Dengan 4 ini ibu baca sungguh-sungguh, bisa tuh ibu jadi bintang kelas ketiga. Kamu ini calon bintang kelas nih. Pada 5 ya kan, suportif. Dan yang ketiga, terbuka. Kita selalu meminta masukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai yang maha menatap, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau maha tahu semua perilaku kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami belum jadi orang tua yang benar, belum jadi contoh yang baik. Betapa banyak contoh buruk yang kami pertontonkan kepada anak-anak. Ampuni kami ya Allah. Kami sering sekali berburuk sangka, sering tidak sabar menghadapi titipan-Mu. Jarang sekali bersyukur atas karunia-Mu. Ampuni ya Allah. Kami sering berperilaku zolim terhadap keluarga. Ya Rabb, berikan kesempatan kami menjadi orang tua yang amanah, ahli takwa, yang layak Engkau titipkan keturunan yang soleh, solehah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyolehkan keluarga kami. Hanya Engkau yang bisa menjaga, menyolehkan anak-anak. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah, penuh barokah. Muliakan kami di dunia dengan iman dan amal soleh. Wafatkan kami seluruhnya husnul khotimah. Kumpulkan kami di sorga. Jangan biarkan satupun keluarga kami jadi ahli neraka. Tolonglah ya Allah, beri kami hidayah taufik-Mu, agar rumah tangga kami ini rumah tangga yang penuh berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, semua orang tua murid yang hadir, banyak sekali ini ribuan yang hadir. Semoga takdir ini membawa kebaikan bagi dunia akhirat kita dan keluarga kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.